Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukarramah dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata niaga pertanian. Sasaran pembelajaran yaitu mampu menjelaskan dan memahami tata niaga pertanian atau pemasaran pertanian. Arti tata niaga. Tata niaga adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan yang efektif. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang tersebut. Fungsi dan peranan tata niaga. Fungsi dan peranan tata niaga ada tiga. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi fisik. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran. Semua tindakan untuk memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa disebut fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran terdiri atas fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi fisik. Semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu disebut fungsi fisik. Fungsi fisik terdiri atas fungsi penyimpanan dan fungsi pengangkutan. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama waktu tertentu, antara barang dihasilkan sampai dijual. Kadang-kadang perlu ada pengolahan lebih lanjut terhadap barang tersebut. Fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan merupakan proses perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan dalam proses pengangkutan selama pemasaran. Selanjutnya, fungsi fasilitas. Semua tindakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fisik itu disebut fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas terdiri atas fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan risiko, fungsi pembiayaan, dan fungsi keterangan pasar. Lembaga Tata Niaga atau Lembaga Pemasaran Pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar produk pertanian sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu menjadi pasar modern antara lain dengan hadirnya supermarket di berbagai daerah. Petani pada umumnya menghadapi struktur pasar yang oligopolistik dalam pembelian sarana produksi. Di sisi lain, petani menghadapi struktur pasar hasil pertanian yang oligopsoni. Kondisi ini relatif tidak menguntungkan bagi petani dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para pedagang. Selanjutnya, pasar. Pengertian pasar secara sempit adalah sebagai lokasi geografis di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi, barang, dan jasa. Menurut Marshall, pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk membentuk suatu harga. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, menurut bentuk kegiatan. Menurut bentuk kegiatannya, pasar terdiri atas dua, yaitu bentuk nyata dan bentuk abstrak. Yang kedua, berdasarkan cara transaksi. Berdasarkan cara transaksinya, pasar terbagi atas dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, berdasarkan jenis barang. Dalam hal tersebut, jenis-jenis apa saja yang diperjualbelikan. Yang keempat, berdasarkan keleluasaan distribusi.
Dalam hal keleluasaan distribusi terdiri atas 4, yang pertama pasar lokal, pasar nasional, pasar daerah, dan pasar internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Selanjutnya pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Selanjutnya pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang terakhir pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan sebagai luas jangkauannya di seluruh dunia. Selanjutnya, jenis pasar menurut strukturnya. Menurut strukturnya, jenis pasar terdiri atas persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan berada pada titik sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna yang pertama, banyak pembeli dan penjual, produk yang ditawarkan terkesan homogen, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar. Kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. Tidak ada biaya transportasi dan periklanan, bebas dari campur tangan pemerintah, harga untuk suatu produk seragam. Di pasar diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Itulah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjadi price taker. Setiap perusahaan mendapatkan laba secara normal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna dapat digambarkan dengan situasi di mana hanya ada beberapa penjual atau bahkan penjual tunggal, namun memiliki pembeli yang masif. Pada persaingan tidak sempurna biasanya memiliki produk tunggal atau tidak ada produk penggantinya. Ada berbagai jenis pasar di dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, monopoli. Pasar monopoli merupakan penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Biasanya hanya menjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit masuk karena perundang-undangan. Contoh perusahaan monopoli yaitu perusahaan listrik negara. Yang kedua, oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10. Dan bertindak dalam kolusi atau persaingan, memiliki standar produk yang sama, dan perusahaan dapat saling mempengaruhi harga bahkan dapat melakukan kartel. Contohnya yaitu perusahaan pada industri gula dan garam. Yang ketiga, monopsoni. Ciri-ciri pasar monopsoni yaitu banyak penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat mempengaruhi harga penjual. Salah satu contoh pasar monopsoni adalah perusahaan penyedia gerbong kereta api. Yang keempat, oligopsoni. Ciri-ciri pasar oligopsoni yaitu banyak penjual dan beberapa pembeli. Contohnya perusahaan spare part mobil. Yang kelima, persaingan monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh pasar monopolistik yaitu perusahaan retail dan perusahaan produk kemasan. Baik, itulah tadi presentasi materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.